Perkenalkan, nama saya Ivan, seorang mahasiswa di salah satu kampus di kota Bandung. Bagi saya, hiking atau naik gunung merupakan aktivitas yang saya sukai. Kadang bisa 2 minggu sekali saya pergi ke alam bebas. Di kampus, saya punya beberapa teman yang juga senang dengan aktivitas alam bebas. Jadi, kalau kemana-mana ada aja teman yang ikut saya untuk sekedar camping di bumi perkemahan ataupun naik gunung. Saat itu, libur UAS semester ganjil. Saya dan 3 teman yang lain yaitu Tama, Mamat, dan Fajar memutuskan untuk naik gunung Pangrango yang ada di daerah Cianjur. Karena kami rasa dari Bandung ke Cianjur itu lumayan dekat, maka kami putuskan untuk pergi menggunakan motor dari Bandung. Kami berencana ke Cianjur 2 hari sebelum memulai pendakian, karena kebetulan Mamat memang asli orang Cianjur. Jadi kami bisa istirahat dan membeli keperluan logistik untuk keperluan nanti. Jumat pagi, kami berkumpul di kosan Mamat. Barang dan alat-alat pendakian saya cek, dan semua aman. Saat itu, kami sepakat untuk pergi setelah sholat Jumat. Namun ternyata kami harus geser rencana, karena hujan turun dengan derasnya. Keberangkatan akhirnya diundur menunggu hujan reda. Jam ke jam kami tunggu. Ternyata hujan tak kunjung reda. Hingga akhirnya jam 9 malam hujan akhirnya benar-benar reda. Lalu kami pun bergegas berangkat. Setelah persiapan ini itu, saya dan teman-teman berangkat sekitar setengah 10 malam. Perkiraan perjalanan menuju Cianjur itu kira-kira sekitar kurang lebih 3 jam kalau pakai motor. Setelah melewati Cimahi, kami tiba di Padalarang dan melipir ke pom untuk isi bensin sebentar. Waktu itu, jalanan relatif sepi. Tak banyak kendaraan selain kami yang lewat. Setelah isi bensin, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Nggak terlalu ngebut dan cukup pelan. Kami pacu motor melewati Padalarang. Kami masuk ke jalan yang dekat wilayah Tambang Kapur. Jalanan cenderung sepi dan banyak tikungan naik turun bukit. Saya yang pada saat itu bawa motor, tiba-tiba ngerem mendadak karena ada anak kecil yang menyeberang di tengah kegelapan. Hampir saja ketabrak. Anak kecil tersebut kira-kira sekitar usia anak SD lah. Menggunakan baju main anak, tak ada yang aneh sama sekali. Ia jalan perlahan dan cenderung lama. Saya pun ditebuk Fajar. Dia bingung, kenapa saya berhenti. Lalu, saya pun jelasin kalau ada anak kecil yang nyebrang di depan. Ketika saya toleh lagi ke depan, anak kecil tersebut sudah menghilang. Fajar bilang kalau di depan gak ada siapapun yang nyebrang. Fajar ngira saya berhenti buat ngucek mata karena debu kapur. Sangat mengganggu. Lalu saya pun terdiam. Bulu kuduk saya berdiri. Tak pikir panjang, saya langsung jalan lagi. Sambil gas perlahan, saya cek lewat spion. Dan ternyata anak kecil tersebut ada di pinggir jalan. Dia melihat saya dengan wajah pucat. Mata yang merah mencolok, dan senyum yang sangat panjang. Saya makin merinding. Saya gas dan coba nyusul Tama yang ada di depan. Kami pun akhirnya bertemu di Taman Asmaul Husna, 1 jam sebelum masuk kota Cianjur. Di situ, Fajar jelasin kenapa saya dan dia bisa lama. Tama pun cuma tertawa. Ternyata ia juga melihat, namun sosoknya sedang bergelantungan di atas pohon besar.
Ternyata kami berdua apes ya. Setelah istirahat sejenak, kami melanjutkan perjalanan lagi menuju kota Cianjur, kurang lebih sekitar 1 jam. Akhirnya, kami sampailah di rumah Mamat. Kami bebersih, makan, dan ngobrol-ngobrol sebentar di luar rumah. Tama pun menceritakan, sebenarnya ia juga merasa diganggu ketika di jalan. Setelah masuk ke jalan yang gelap, ia merasa kalau ban motornya itu bocor. Tama pun memutuskan untuk berhenti. Lalu mengecek, ternyata nggak ada yang bocor. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan lagi. 15 menit kemudian, Tama berhenti lagi karena ia merasa ban terasa bocor karena ban belakang terasa goyang. Ketika dicek, ternyata aman. Nggak ada yang bocor. Awalnya, dia merasa mungkin itu hanya perasaannya saja. Tapi setelah 5 menit berselang, bannya terasa goyang lagi. Kemudian ia memutuskan berhenti, lalu mengecek ban lagi. Ternyata masih aman juga. Lalu ia pun mengecek leher dan biringnya. Ternyata aman juga. Setelah Tama sadar, ia merasakan hal yang janggal. Ia pun segera berdoa. Setelah selesai, Tama pun melihat ada sosok perempuan di seberang jalan. Sosok itu memakai pakaian warna putih dan berlumuran darah. Ia terlihat seperti melambai-lambaikan tangannya. Akhirnya, mereka langsung tancap gas semaksimal mungkin. Setelah mendengar Tama bercerita, sekitar jam 1:30, kami pun bergegas menuju kamar tidur. Badan udah kerasa pegel banget. Saya pun mencoba untuk tidur. Dan jam 3, saya kebangun karena merasa gerah dan panas banget waktu itu. Ketika bangun, suasana rumah sangat hening. Saya coba kipas-kipas pakai kertas yang ada di meja. Karena panas banget, saya buka deh jendela kamar dikit. Karena jendela tersebut nggak ada gorden, jadi saya bisa melihat jalanan gang yang ada di persis di luar jendela. Nggak lama berselang, saya dengar langkah kaki yang setengah diseret. Saya sih awalnya mikir, mungkin saja orang yang akan pergi ke masjid. Soalnya kan emang gak jauh dari rumah Mamat ada masjid. Tapi saya perhatiin langkahnya kok berasa mondar-mandir gitu ya. Karena penasaran, saya coba lihat keluar. Ternyata sepi. Yang ada malah kucing yang lagi tidur di atas pagar. Mungkin salah dengar kali ya. Selepas dari saya cek, emang suara langkah itu berhenti. Tapi ketika saya lagi bengong ngeliatin jendela yang terbuka, tiba-tiba muncul sosok perempuan berambut panjang yang kelihatan cuma bentuk mulutnya yang lagi senyum ke arah saya. Karena ketakutan, badan saya serasa kaku, gak bisa gerak. Mulut benar-benar serasa dikunci. Akhirnya, saya coba paksa buat gerakin kaki. Saya mencoba tendang Fajar yang emang deket dari kaki. Akhirnya, dia kebangun. Sosok itu kemudian hilang. Fajar lalu bertanya, "Ada apaan sih?" Saya bilang kalau saya ngalamin mimpi buruk. Gak lama dari situ, azan subuh berkumandang. Temen yang lain pun kemudian pada bangun. Paginya, Tama bilang, 2 temennya mau ikut, Yuda dan Edi. Katanya, sore berangkat ke Cianjur dari Sukabumi.
Hari itu saya putuskan buat membeli berbagai kebutuhan logistik. Karena rencana kami di gunung selama 3 hari 2 malam, jadi kebutuhan kami pastilah lebih dari biasanya. Singkat cerita, sore itu Yuda dan Edi sudah datang. Kami menyantap makan malam yang sudah disiapkan oleh ibunya Mamat. Setelah itu, kami lekas ke kamar lalu tidur. Keesokan harinya, Mamat mengajak kami memancing ikan di empang keluarganya. Kami pun sepakat untuk pergi. Sekitar jam 2 siang, kami bergegas dengan membawa beberapa jarang, pancing juga umpannya. Jaraknya nggak begitu jauh. Hanya 15 menit kami udah sampai. Empangnya ada di belakang rumah neneknya Mamat. Tapi anehnya, kolam itu dikelilingi oleh makam. Jadi, kami itu mancing di tengah makam. Pengalaman baru bagi saya. Karena kami nggak semua pegang joran, saya pun jadi penonton setia. Duduk di antara makam memang agak merinding rasanya. Belum 1 menit, umpan dilepaskan, Tama dapat ikan yang cukup besar. Ada harapan sepertinya kami akan mendapatkan banyak ikan. Tapi berjam-jam kemudian, nggak ada lagi ikan yang menghampiri. Jarum jam terus bergerak. Tak terasa, sudah jam 5 sore. Karena frustasi, akhirnya kami diberi ikan oleh bibinya Mamat, hasil panen ikan kemarin. Lalu saya pun meninggalkan empang. Namun rasanya seperti ada yang melempar tanah dari balik pohon besar. Ketika saya menoleh, ternyata ada sosok anak kecil, mungkin sosok tersebut ngajak main ya. Akhirnya saya hiraukanlah. Kita pun pamit lalu pulang menuju rumah Mamat. Setelah sampai, kami pun gantian untuk mandi, lalu makan, dan membicarakan rencana kita untuk pendakian. Saya sebagai ketua rombongan melakukan briefing dengan detail agar pendakian kali ini berjalan lancar. Karena kita akan melakukan pendakian 2 gunung sekaligus, yaitu Gunung Gede sama Gunung Pangrango. Maka dibutuhkan waktu sekitar 3 hari 2 malam. Ini merupakan pendakian ketiga saya ke Gede Pangrango. Sehingga saya hafal betul bagaimana trek yang akan kita lalui nantinya. Setelah briefing, kami pun packing ulang bawaan dan mengecek kembali alat-alat pendakian. Mamat sama Tama pergi ke pasar untuk membeli sayuran dan bumbu masak yang akan kami bawa besok. Setelah selesai packing ulang, tak lama Mamat sama Tama datang. Malam itu kita putuskan buat tidur sesegera mungkin. Lumayan untuk menjaga tenaga buat besok. Singkat cerita, esoknya sekitar jam 7 pagi, setelah selesai sarapan dan prepare, kita pun menumpang angkutan desa menuju base camp Gunung Gede di daerah Gunung Putri Cianjur. Sekitar 1,5 jam, kita pun sampai di base camp Gunung Putri. Setelah mengurus izin simaksi, kami pun mulai pendakian sekitar jam 10 pagi. Target camp hari pertama adalah di alun-alun Surya Kencana. Estimasinya sekitar 4-5 jam untuk sampai ke sana. Perjalanannya pun cukup lambat, karena Mamat memang jarang olahraga.
Dia pun sering meminta istirahat. 1 jam berlalu. Kita pun sampai di pos 1, yaitu pos Legok Lenca. Tak banyak pendaki yang kami temui. Lagi pula, saat itu hari Senin, weekday tentunya. Jadi wajar jika sepi pengunjung. Di pos Legok Lenca, hanya ada 1 rombongan pendaki yang hendak turun. Gagal muncak katanya, semalam ada badai. 15 menit istirahat, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Karena Mamat berjalan agak lambat, saya pun mengusulkan teman-teman yang lain untuk jalan duluan. Mereka pun sepakat. Kita janjian buat saling nunggu di setiap pos. Saya berjalan di belakang menemani Mamat. Tapi entah kenapa saya merasa ada perasaan buruk. Tapi harusnya semua berjalan lancar. Saya tetap aja mencoba berpikir positif. Sepanjang perjalanan, saya sama Mamat ngobrol ngalor ngidul untuk memecah keheningan. Suasana saat itu memang sepi. Hanya ada suara burung dan gesekan daun akibat angin. Mamat pun sesekali berhenti. Namun saya terus dorong agar dia tidak terlalu lama istirahat. Saya berjalan tepat di belakang Mamat. Mungkin selisih 10 meteran. Jadi kami ngobrol tanpa melihat satu sama lain. Mamat memang tipikal orang yang suka bercanda. Bisa dibilang tim hore. Jadi setiap apa yang dilakukannya memang lucu. Ia tak henti-hentinya mengeluarkan jokes yang receh. Saya pun tertawa kecil. Anehnya, setiap saya tertawa, suara saya seolah bergema, seperti ada 2 lapisan suara. Hal itu tampaknya dirasakan oleh Mamat juga. Dia pun sempat bertanya, kenapa bisa terjadi pantulan suara? Saya yang coba menjelaskan dengan alasan spontan sambil nyari penyebab suara itu. Kita berdua cuek. Kita ketawa, dan suara ketawa saya emang masih seperti menggema. Saya makin penasaran, hingga akhirnya ketika kami saling tertawa lagi, saya langsung spontan berhenti tertawa. Anehnya, suara tertawa itu masih ada, dan jelas persis di belakang saya. Jarak suaranya pun gak jauh, mungkin 5-10 meter. Sepertinya Mamat gak sadar. Saya coba tenangin hati dan pikiran. Kalau saya panik, apalagi Mamat. Suara tertawa tersebut terus mengiringi perjalanan kami menuju pos 2. Saya berusaha cuek, walaupun badan udah setengah merinding. Jalan Mamat emang lambat, tapi tetap saya press biar bisa sesuai target waktu. Akhirnya, kami pun sampai di pos 2. Sekitar jam setengah 2 siang, meleset 1 jam dari perkiraan. Di sana, akhirnya saya ketemu lagi sama teman-teman yang lain. Kita putusin buat makan siang, mengisi tenaga. Suasana di pos 2, yaitu pos Buntut Lutung, cukup ramai. Tapi kebanyakan adalah pendaki yang akan turun. Saya pun sempat ngobrol sama pendaki lain. Ternyata ada 2 rombongan lain yang udah naik ke atas. Jadi sepertinya ada 3 rombongan yang mendaki di hari yang sama dengan kita. Makan pun digelar. Kami menyantap ikan hasil panen kemarin. Lumayan juga. Setelah makan, kami istirahat sejenak sambil membereskan sampah bekas makanan. Saya lihat ada 2 orang pendaki yang naik. Lantas saya sapa dan saya ajak ngobrol sebentar. Ternyata mereka dari Bekasi. Mereka pamit buat naik duluan. Keren, gak pakai istirahat. Gumam saya dalam hati. Lalu Fajar pun nanya, ngapain lu ngobrol sendiri? Lah,
Jelas-jelas saya ngobrol sama orang. Teman-teman yang lain pun meyakinkan kalau saya ngobrol sendiri. Aduh, aneh. Mungkin mereka gak sadar kali ada yang lewat. 15 menit kemudian, sekitar jam 2, kami melanjutkan perjalanan. Awalnya kita jalan beriringan, namun perlahan akhirnya kita terpencar lagi. Saya sama Mamat masih berada paling belakang. Saat itu, langit tiba-tiba mendung. Padahal sebelumnya panas terik. Kabut pun perlahan turun. Suasana hutan yang gelap ditambah kabut memang ngeri-ngeri sedap. Akhirnya keadaan tersebut disempurnakan oleh hujan yang turun sangat deras. Saya sama Mamat segera memakai jas hujan. Perjalanan kami tambah berat dengan kondisi yang kurang menguntungkan. Mamat pun berjalan makin lambat. Saya coba maklumi, dia sedikit mengeluh karena capek juga hujan. Saya terus memberikan semangat, hingga pada akhirnya Mamat tiba-tiba duduk dan bersandar di bawah pohon besar. Mungkin capek ya. Lalu saya pun ngajak ngobrol, tapi dia tetap diam dengan tatapan yang kosong. Saya pun mulai khawatir. Saya coba dorong badan Mamat, dia tetap diam. Saya pun akhirnya nepuk pundak dia sambil nyuruh istighfar. Mat, istighfar Mat, istighfar. Mamat tiba-tiba seperti kaget. Dia merasa kayak orang linglung. Ia cuma bilang, gak apa-apa. Di tengah hujan yang deras, saya nyuruh dia buat istirahat sebentar. Sekitar 5 menit, kita lalu melanjutkan perjalanan. Mamat mengeluh kalau punggung dia terasa berat. Saya putusin buat bawa tas dia, jadi saya gendong 2 tas. 10 menit kemudian, Mamat merasa punggungnya masih berat, dan dia malah kepanasan. Saya terus mencoba menenangkan dia. Saya menyuruh Mamat buat istighfar terus. Akhirnya dia merasa baikan. Kini air hujan berubah jadi es. Kami berdua diterpa hujan es. Mamat berjalan tambah lambat. Saya terus coba semangatin dia agar terus maju. Kita berdua berjalan di antara hujan es dan gelapnya hutan. Saya terus menyemangati Mamat, walaupun dalam hati saya sebenarnya lumayan panik. Setengah jam berjalan, Mamat minta buat break lagi. Saya iyain. Saya pun menengok ke belakang, ke bawah tanjakan. Ketika saya lihat ke belakang, saya samar-samar melihat sosok perempuan di balik pohon. Perlahan sosok itu merangkak naik, hingga duduk di atas dahan pohon. Kakinya mengayun-ayun. Wajahnya tertutup oleh rambut yang panjang. Setengah ketakutan, saya meminta Mamat buat melanjutkan perjalanan. Kami pun berjalan dengan trek yang cukup curam. Sekitar 1 jam kemudian, kami sampai di pos 3, yaitu pos Lawang Seketeng. Kami pun akhirnya bertemu kembali. Saya sama Mamat tiba di pos 3 sekitar jam 4 kurang. Berarti hampir 6 jam kami berjalan dari bawah, meleset jauh dari perkiraan. Ini pun baru sampai di pos 3. Kita harus ngelewatin 2 pos lagi buat sampai di alun-alun Surya Kencana. Kita istirahat sebentar. Hujan masih turun, tapi nggak terlalu deras. 10 menit duduk-duduk, kita berdiri lalu jalan kembali. Harusnya paling telat 2 jam kita udah sampai di Surya Kencana Timur. Hujan membuat jalanan becek dan begitu licin. Kita berhati-hati. Saya sama Mamat tetap berjalan di paling belakang.
Tas Mamat yang semula ada di saya, kini kembali dia pakai. Kita berjalan perlahan. Kita beberapa kali melewati tanjakan yang sangat curam. Dengan trek yang licin, beberapa kali kami berdua hampir jatuh. Celana saya kotor karena tanah yang basah. Setelah 20 menit berjalan, kejadian tak terduga menimpa kami berdua. Ketika Mamat mencoba naik ke tanjakan, dia pun kepleset dan jatuh. Spontan dia mencoba memegang akar pohon, tapi ternyata akar pohonnya itu malah patah. Dia pun terjatuh dan kakinya tertekuk. Saya langsung menggapai Mamat agar gak jatuh ke jurang. Mamat pun mengerang kesakitan. Pasti ya. Saya langsung cek kakinya. Ternyata biru dan bengkak. Saya langsung gotong dia ke tempat yang landai, di pinggiran trek. Dia benar-benar kesakitan. Saya berusaha tenang. Saya membuka kotak P3K buat nyari balsem dan langsung memijit bagian yang bengkak. Hujan pun reda. Saya cek lagi kaki Mamat. Ternyata selain bagian betis yang bengkak, pergelangan kakinya pun ikut bengkak. Saya putusin buat istirahat, menunggu kaki Mamat pulih. 10 menit berlalu. Mamat mencoba berjalan. Ternyata tetap gak bisa. Agar tidak terjadi hal yang lebih parah, saya putusin buat berhenti mendaki. Lebih baik turun. Tapi Mamat menolak. Ia merasa bisa. Kita berdua dapat panjang. Kalaupun turun, ia ingin turun sendiri. Ia merasa gak enak sama teman-teman yang lain. Ia merasa jadi beban. Ternyata ia malah menangis. Saya mencoba menenangkan dan memberi alasan. Tidak mungkin kalau Mamat turun sendiri dengan kondisi yang seperti itu. Naik bareng, tentulah turun harus bareng-bareng, gak bisa sendiri-sendiri. Mamat masih bersikeras kalau ia ingin turun sendiri. Emosi saya memuncak. Saya bentak Mamat berkali-kali. Karena saya ketua rombongan, saya berhak ambil keputusan. Saya gak pengen kalau nanti malah tambah parah. Mamat masih menahan air matanya. Saya coba menenangkan diri sendiri. Gak lama, ada rombongan pendaki lain yang naik. Melihat kami berdua, rombongan itu bertanya tentang situasi kami. Lalu saya pun menjelaskan. Akhirnya, saya minta rombongan itu buat menemani Mamat. Saya mencoba menyusul teman-teman yang di atas buat turun kembali. Rombongan itu pun mengiyakan. Tas saya taruh dan lari ke atas bermodalkan jas hujan di saku celana. Saya lari secepat mungkin dengan nafas yang pendek dan kaki gemetar. Saya terus berlari melewati tanjakan curam dan licin. Sesegera mungkin saya harus menemukan teman-teman yang lain. 15 menit berselang, saya bertemu Fajar dan Yuda. Saya jelasin kalau Mamat kakinya terkilir dan gak bisa melanjutkan perjalanan. Mereka pun akhirnya bergegas turun buat nyusulin Mamat. Saya lanjut mencari Tama sama Edi. Ternyata saya belum nemu Tama dan Edi. Karena lelah berlari, saya putusin buat istirahat. Lagian Mamat udah ada yang nemenin. Saya duduk di atas tanah yang becek sedikit rebahan. Karena badan pada pegel semua. Ketika saya baru nengok ke atas, ternyata sosok perempuan sebelumnya persis di atas saya. Matanya melotot sambil tersenyum. Tanpa aba-aba, saya langsung lari. Gak nengok-nengok.
Pandangan fokus ke depan. Enggak sekali saya terjatuh karena licin. Dan terdengar suara ketawa perempuan. Kayaknya dia ngetawain saya. Saya makin kacau. Saya teriak-teriak, manggil Tama dan Edi. Ternyata ada yang nyaut. "Woi!" Terdengar suara sautan tersebut. Saya pun tetap teriak. Dan suara sahutan pun masih terdengar. Ketika suara tersebut kerasa udah deket, kenapa malah ngejauh lagi? Saya bilang, "Tunggu, jangan jalan terus." Tiba-tiba, di belakang saya ada yang jawab, "Kenapa? Takut ya?" Ketakutan saya semakin memuncak. Mau nengok, takut. Gak nengok, penasaran. Pokoknya saya benar-benar diam. Bingung mau ngapain. Akhirnya saya pun ngumpulin keberanian. Saya pura-pura cuek. Sambil jalan, saya coba nengok pelan-pelan ke belakang. Dan setelah saya nengok ke belakang, saya lihat sosok perempuan yang tadi. Dia ada 10 meter di belakang saya. Benar-benar dekat. Matanya merah, rambutnya menyentuh tanah, wajahnya berlumur darah. Dan dia senyum sama saya. Badan saya terasa kaku. Pengen memalingkan muka aja susah. Boro-boro lari. Sambil tersenyum, sosok itu melambai-lambaikan tangannya ke arah saya. Perlahan, dia terbang ke arah pohon sambil ketawa. Saya baca istighfar sebanyak mungkin. Badan saya akhirnya bisa dibawa gerak. Saya langsung lari sambil teriak-teriak minta tolong. Gak lama, saya pun ketemu Rama dan Edi. Melihat saya yang ketakutan, mereka pun langsung datang menghampiri. Saya langsung jelasin kalau Mamat kakinya kekilir, gak bisa lanjut jalan. Mendengar hal itu, mereka langsung ngajak buat turun menemui Mamat. Saya yang masih trauma, meminta agar saya berjalan di antara mereka berdua. Kami turun dengan kecepatan penuh. 5 menit kemudian, kami bertemu dengan rombongan pendaki yang sebelumnya jagain Mamat. Katanya, teman kami udah datang. Saya pun mengucapkan banyak terima kasih ke mereka. Setelah itu, kami bertemu dengan Mamat sama yang lainnya. Kondisi Mamat mulai membaik, tapi buat lanjut naik gak memungkinkan. Ia pun terus-terusan meminta maaf. Gak biasanya Mamat terlihat murung. Setelah berdiskusi, kami memutuskan buat tidak turun, tapi bermalam dan mendirikan tenda. Walaupun tanahnya agak miring, tapi cukuplah buat 2 tenda. Langit kembali gelap. Kami langsung bergegas mendirikan tenda dan membentangkan flysheet. Setelah selesai, Mamat saya suruh buat ganti baju dan bebersih. Kemudian kami bergantian masuk dan membereskan isi dalam tenda. Sekitar jam 7 malam, kami mulai memasak untuk makan malam. Mamat sudah bisa bercanda dan ketawa lagi. Suasana kembali hangat. Karena takut rembes kala hujan, saya pun bikin parit di sekitar tenda. Saya pakai headlamp, soalnya di luar tenda udah gelap. Karena masih agak takut, saya ajak ngobrol teman-teman yang ada di dalam tenda. Saya masih fokus bikin parit di sekeliling tenda. Terus, tiba-tiba Mamat nyeletuk. "Lo takut setan kan? Jadi ngajak ngobrol kita." Setelah Mamat bilang gitu,
Saya tiba-tiba merinding gak jelas. Di kegelapan yang ada di belakang saya, rasanya rame banget. Saya pun buru-buru beresin parit dan masuk ke dalam tenda. Setelah makanan matang, kami makan dengan lahap, lalu seduh air panas dan ngopi sambil ngobrol. Suasana waktu itu benar-benar hening. Gak ada siapapun yang lewat setelah kami mendirikan tenda. Saya tidur berempat dengan Tama, Fajar, dan Mamat. Sedangkan Edi di tenda dengan Yuda. Karena merasa agak parno, saya tidurnya di tengah. Sekitar jam 9 malam, kita putusin untuk tidur. Lalu saya pun tertidur. Singkat cerita, sekitar jam 1, saya terbangun karena suara hujan. Di luar hujan deras. Karena sudah buat parit, tenda kita pun aman. Tapi saya susah buat tidur lagi. Saya merasa aneh dengan suara-suara di luar tenda. Tapi setidaknya saya di tenda itu berempat. Mulai dari suara semak-semak yang aneh dan suara burung di atas tenda menemani saya yang susah tidur. Saya pun ambil HP dan main game untuk nyari ngantuk. Setelah agak lama, di luar tenda, saya dengar suara rintihan minta tolong. Suara itu berpindah-pindah tempat, mulai depan, belakang, hingga samping. Hingga akhirnya, suara rintihan tersebut pindah ke atas tenda dan berteriak seperti kesakitan. Sontak saya kaget dan bangunin Fajar yang ada di samping saya. Dia pun kebangun dan nanya saya kenapa. Saya cuma geleng-geleng. Fajar bilang kalau dia kebelet pipis. Saya pun menahan dia buat gak keluar tenda dengan alasan hujan deras di luar. Tapi dia ngerasa udah gak bisa buat nahan. Lagian, mau pipis di pinggir tenda masih kehalang flysheet katanya. Akhirnya saya iyakan. Dia pun minta tolong disenterin dari dalam tenda. Fajar keluar dari tenda. Saya minta buat periksa sekeliling tenda, memastikan pasak dan tali masih kepasang. Setelah itu, dia pun pipis. Saya senterin. Belum terlalu lama, Fajar langsung masuk buru-buru ke dalam tenda. Dia cuma bilang, "Anjir, anjir, anjir," dengan wajah ketakutan. Saya tanya kenapa. Dia gak jawab apapun. Fajar minta saya buat gak tidur. Saya iyain. Lagian, saya emang gak bisa tidur. Kita pun ngobrol-ngobrol sambil nyari ngantuk juga. Tiba-tiba di tengah obrolan kita, ada suara langkah orang banyak. Mungkin sekitar 10 orang yang mengitari tenda. Mengitari tenda, bukan jalan melewati. Mengitari. Kami pun berdua panik. Saya gak berani untuk memastikan keluar. Fajar pun terlihat kebingungan. Suara langkah itu makin cepat. Seperti suara orang berlari, dan itu banyak. Semakin lama, suara tersebut pun hilang. Baru aja pengen bersyukur. Tiba-tiba terdengar suara teriakan kakek-kakek yang keras dari atas tenda. Dan dag! Tenda kami seperti dipukul dan langsung rubuh. Saya dan Fajar panik setengah mati. Mamat dan Tama pun langsung bangun. Tanpa banyak bicara, kami langsung pindah ke tenda Yuda. Sembari membuka tenda, kami teriak-teriak ketakutan. Suara kakek-kakek yang ketawa
masih terdengar di atas kami. Yuda dan Edi pun bangun dan membukakan tenda. Kami langsung baca istighfar dan doa-doa sebisa kami. Malam itu benar-benar mencekam. Raut wajah kami begitu tegang. Mamat sampai nangis. Saya sama Tama menenangkan sebisanya. Suara tertawa masih terdengar jelas dari luar. Tiba-tiba angin kencang menerpa tenda kami. Kami menahan tenda agar tidak terbawa angin dan terus berdoa memohon perlindungan. Kini bukan hanya suara tertawa. Di luar terdengar jelas rintihan perempuan dan suara lonceng yang keras. Malam itu terasa kacau. Kami terus-terusan berdoa. Waktu terasa berjalan begitu lambat. 1 jam kemudian, sekitar jam 3, gangguan tersebut tiba-tiba hilang. Seiring dengan redanya angin kencang. Kami pun akhirnya bisa tenang. Tapi belum berani untuk ngecek keluar tenda. Di dalam tenda, kami pun mulai ngobrol dan mencoba menenangkan pikiran. Yuda pun bertanya, ada apa dengan tenda kami? Saya jelasin, kalau tenda rubuh. Apalagi saya ngeri kalau framenya sampai patah. Saya terus berusaha membuka percakapan agar suasana menjadi tenang. Singkat cerita, saya cek jam, ternyata udah 4:30. Saya dan Tama beranikan diri untuk cek situasi keluar dan memastikan tenda yang rubuh. Saya pun membuka tenda dan keluar duluan. Ketika saya senterin ke arah tenda, ternyata tenda saya masih berdiri kokoh. Aneh gak tuh? Padahal jelas-jelas kalau sebelumnya tenda kami itu roboh. Saya sama Tama pun bingung. Dan semuanya masih dalam keadaan seperti semula. Sumpah, saya gak ngerti. Kita berjalan sebentar mengelilingi tenda. Dan tiba-tiba Tama nyuruh saya buat ngelihat ke arah atas. Pohon sebelah kanan. Saya spontan senterin ke arah tersebut. Saya ngeliat kayak ada. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.